Sudahlah, kakak konsentrasi cari kerja saja. Kalau Tuhan kasih nilai tesis aku A, aku mau ikut 1 tahun pelayanan. Shalom, perkenalkan nama saya Jenny Singkuang. Tahun 2010 saya menyelesaikan pendidikan S2 saya. Bermula pada saat itu saya akan mengikuti ujian tesis S2 saya. Sebelum memasuki ruang ujian, karena pada saat itu saya nervous, akhirnya saya bernazar sama Tuhan. Aku bernazar kalau Tuhan kasih nilai tesis aku A, aku mau ikut 1 tahun pelayanan. Puji Tuhan, saya lulus ujian dengan nilai A. Saat itu, saya langsung teringat akan nazar saya sama Tuhan. Saya coba untuk memberitahu orang tua saya, terutama mama saya, tetapi yang ada pada saat itu mama marah-marah. Sudah capek-capek dikuliahin sampai S2, tapi malah mau melayani Tuhan, mengikuti kegiatan orang muda selama 1 tahun. Pekerjaan apa itu pelayanan 1 tahun? Sudahlah, kakak konsentrasi cari kerja saja. Seiring berjalan waktu, saya lupa dengan nazar saya sama Tuhan. Ditambah saat itu, saya langsung mendapatkan pekerjaan di salah satu kantor pengacara di Jakarta. Ada satu kejadian di mana Tuhan mengingatkan saya kalau saya masih mempunyai nazar sama Tuhan. Saat saya bekerja di kantor pengacara, di mana kantor pengacara sering sekali lembur, pulang larut malam, bahkan beberapa kali saya harus tidur di kantor. Kejadian inilah yang membuat mama saya marah, dan pada akhirnya saya dan mama berdebat panjang, dan dengan perdebatan itu membawa saya cukup stres dan terlontarlah dalam mulut saya saat itu, Tuhan, kenapa Tuhan? Akhirnya dengan kalimat itu Tuhan mengingatkan saya kalau saya masih mempunyai nazar yang belum saya tepati kepada Tuhan. Saya mencoba kembali untuk membujuk mama saya, tetapi selalu gagal. Saya terus berdoa, bahkan saya memutuskan untuk bangun doa tiap jam 1 malam, supaya Tuhan melembutkan hati mama sehingga saya bisa mendapat izin untuk mengikuti kegiatan pelayanan orang muda selama 1 tahun. Singkat cerita, akhirnya mama mengizinkan saya mengikuti kegiatan orang muda tersebut, tapi hanya 2 bulan pelatihan. Dan pada saat akan dikirim ke daerah terpencil selama 10 bulan, saya harus pulang kembali ke Jakarta. Saya mengiyakan waktu itu. Setelah selesai 2 bulan pelatihan, dan benar saya dijemput oleh mama saya untuk kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta, saya pikir sudah selesai nazar saya sama Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Biasanya papa hanya mengantar saya, mama dan adik saya sampai di parkiran pada saat kami beribadah. Tapi kali ini setelah saya menyelesaikan 2 bulan pelatihan, untuk pertama kalinya saya melihat papa saya masuk ibadah bersama-sama dengan kami bertiga. Saya menangis saat itu. 2 bulan pelatihan saja saya bisa melihat papa ibadah bersama-sama dengan kami bertiga. Dalam hati, oke Tuhan, saya mau menyelesaikan nazar saya 1 tahun melayani Tuhan dengan kembali mengikuti kegiatan orang muda tersebut. Tapi tolong lembutkan hati mama. Saya kembali dengan pergumulan izin orang tua. Mama masih tidak memberikan izin kepada saya. Akhirnya, karena cukup stres saat itu, saya berencana untuk kabur dari rumah. Saya berdoa sama Tuhan ketika saya akan membeli tiket pesawat ke Manado. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Saat itu, kebetulan 3 teman saya yang lagi transit tinggal di rumah,
dan akan kembali ke Manado setelah selesai mengikuti pelayanan 1 tahun. Kami menyusun rencana untuk saya kabur dari rumah bersama teman-teman saya. Biasanya Mama kalau tidur selalu mendengar yang berisik-berisik, Mama saya akan bangun. Tapi kali ini Mama tidur nyenyak, dan setiap saya membuka pintu kamar, saya berdoa, tolong kasih tidur Mama dengan nyenyak Tuhan. Pintu rumah yang utama saya buka, saya berdoa, Mama saya masih tidur. Dan yang terakhir pintu pagar, saya berdoa, akhirnya saya lolos saat itu. Saya berhasil kabur dari rumah bersama dengan teman-teman saya. Pada waktu itu Senin tengah malam. Tiket pesawat yang saya beli hari Rabu, jadi kami menginap di rumah teman saya. Saya teringat akan kata-kata dari teman saya, 1 detik Tuhan bisa mengubah hati Mama Kakak. Tetap berdoa. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan meluluhkan hati Mama dan mengizinkan saya untuk menyelesaikan 1 tahun pelayanan saya. Dan Mama saya sendiri yang mengantarkan saya ke Manado pada saat itu. Ketika kita meminta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus yakin bahwa Tuhan akan bertindak sampai di titik saya tidak sanggup Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak dengan meluluhkan hati Mama, tentunya dengan lutut dan berdoa yang sungguh-sungguh. Seperti yang di Alkitab katakan di dalam Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Setelah saya menyelesaikan nazar saya, Tuhan membuka banyak berkat, terutama pada akhirnya saya dan teman-teman saya bisa mengikuti ujian advokat di luar hari Sabat, dan kami dilantik di Pengadilan Tinggi Jakarta. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memanggil saya di dalam pelayanan, walaupun saat itu saya sempat lupa dengan nazar saya sama Tuhan. Demikianlah kesaksian ini saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.